Sejumlah anak di bawah umur ditangkap saat unjuk rasa pekan lalu dari berbagai daerah. Apa yang sebenarnya terjadi hingga anak-anak ini ikut unjuk rasa? Apakah mereka ini benar-benar kritis atau hanya FOMO belaka? Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang. Mbak Cassandra, ini terkait dengan banyaknya anak di bawah umur yang ikut terlibat dalam aksi demo. Sebenarnya apa pemantik bagi anak di bawah umur ini berani ikut aksi massa yang cukup besar? Baik, pada dasarnya sebenarnya kan kita bicara tentang perilaku agresif dan juga kekerasan ya. Nah, patut diduga anak-anak ini tentu saja harus ada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap mereka untuk memastikan kira-kira apa faktor penyebabnya. Yang jelas dari sekian banyak di seluruh Indonesia yang ditangkap tersebut, tentu ada sebagian yang sudah dilepaskan karena artinya mungkin keterlibatannya tidak banyak, sementara yang memang mungkin ada kemungkinan untuk ditahan itu jumlahnya tidak banyak. Nah, yang jelas penyebab mereka bisa terlibat itu yang pertama mungkin ada karena ada faktor genetik, lalu kemudian ada faktor pola asuh, kemudian ada faktor sosial dan lingkungan di mana mungkin mereka terbiasa atau melihat atau mengalami adanya kekerasan, atau juga terbiasa dengan adanya konten-konten kekerasan. Nah, terutama di dalamnya adalah dalam situasi kemarin ketika demo tersebut bisa saja ketika anak-anak ini berada di dalam situasi yang memang mereka diajak, terajak, atau terbawa, atau memang secara tidak sengaja berada di lokasi. Nah, itu yang alasannya mengapa tentu harus ada pemeriksaan yang begitu mendalam untuk bisa mengetahui seberapa jauh dan apa penyebabnya dan mengapa mereka bisa terlibat di dalam perilaku kekerasan ini, terutama di dalamnya adalah ketika mereka juga terlibat di dalam situasi penjarahan. Jadi kemarin ada beberapa, memang kita juga lihat banyak di beberapa video amatir begitu ya, ketika ada anak-anak yang juga berada di lokasi saat penjarahan. Kalau kita lihat dari rangkaian aksi massa dari tanggal 25 hingga hari ini dengan keterlibatan anak-anak ini tuh apakah ada yang menggerakkan atau mereka itu seperti FOMO aja gitu, ingin melihat secara langsung kehebohan yang tersirat di sosial media juga? Nah, itu alasannya bahwa pada setiap anak ini pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang harus kita bedakan ya. Ada yang tadi saya disebutkan mungkin karena memang FOMO, ada yang terajak, ada yang diajak, ada yang ingin ikut sendiri, ada yang kemudian sudah mungkin terprovokasi dengan mempersiapkan berbagai bentuk yang mungkin akhirnya bisa dijadi sebagai alat dari kekerasan itu sendiri. Misalnya ada yang mungkin bawa sesuatu yang bisa dilemparkan atau sesuatu yang mungkin bisa melukai orang lain. Nah, itu yang justru harus diperhatikan karena pada dasarnya tentu kita berharap bahwa anak-anak ini mendapat perlindungan ya, terutama negara juga harus menjamin, masyarakat juga harus memastikan bahwa anak-anak itu tidak dilibatkan di dalam aksi seperti ini. Apalagi yang sampai berujung kepada anarkis atau sampai penjarahan dan tentu saja akan mempengaruhi proses tumbuh kembang mereka. Baik, nah tentunya penanganan anak di bawah umur ini kan berbeda dengan penanganan yang dewasa seperti kita ini. Lantas edukasi apa yang harus disampaikan kepada anak-anak generasi sekarang, terutama yang sudah melek teknologi dan informasi terkait dengan adanya aksi unjuk rasa ini? Baik, yang jelas tentu kita harus melakukan program intervensi tersebut atau sosialisasi dan edukasi ini juga menyasar kepada keempat model atau faktor-faktor yang bisa jadi penyebab dari perilaku kekerasan pada anak. Jadi yang pertama adalah faktor genetik ini. Jadi tentu orang tua ini sendiri juga harus dikasih tahu, seluruh masyarakat Indonesia yang punya anak tentu harus punya pengetahuan yang mendalam terhadap kemungkinan adanya faktor genetik itu menurun. Jadi bagaimana orang tua, ayah dan ibu itu bisa menjadi figur sentral yang mengarahkan, lalu kemudian membuat anaknya juga ikut bisa punya perilaku kekerasan. Jadi bagaimana kemudian mereka mencontoh jadi pola asuh yang berikutnya. Kemudian risiko dinamika adalah bagaimana menjaga supaya anak-anak ini bebas dari berbagai konten, baik mengalami secara langsung ataupun kemudian melihat di sekitarnya, atau juga melalui konten media, baik itu game, lalu kemudian media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini tentu harus dijaga agar anak-anak ini tidak terpicu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika ada situasi yang seperti ini, tentu penting sekali untuk ada edukasi-edukasi, terutama ketika anak banyak bertanya di sekeliling kita. Nah, jangan sampai orang tua pun juga ikut menanamkan faktor yang sifatnya kebencian atau permusuhan terhadap
salah satu pihak dalam hal ini yang kemarin ini memang situasinya akan sangat sulit gitu ya, bahwa ada situasi yang mendahului, lalu kemudian situasi dari pemerintah, kemudian ada situasi yang lain. Nah, tentu orang tua harus berperan penting. Nah, bagaimana ke depannya tentu harus ada perlindungan terhadap anak, terutama psikoedukasi yang mendalam kepada keluarga, kepada di sekolah juga, dan juga di masyarakat. Kalau pembatasan penggunaan sosmed, apakah cukup efektif melihat kondisi seperti ini? Baik, itu alasannya kemarin memang ada kesempatan bagaimana TikTok Live itu kemudian di ban gitu ya, diberhentikan oleh pihak TikTok gitu, karena memang pengaruh penyebaran konten-konten kekerasan itu sangat-sangat berbahaya dan sangat mudah untuk memicu emosi gitu ya. Nah, persoalannya adalah apapun yang ada di media sosial itu tentu saja kita bisa berharap ada yang fakta, tetapi ada juga yang sudah mengandung bumbu-bumbu provokasi dan hoax atau bahkan unsur kebencian gitu ya. Ada jangan sampai orang-orang tertentu yang memang pada dasarnya mudah dipengaruhi akan langsung mengambil tindakan secara pendek akal begitu ya, lalu bukan tidak mungkin juga akhirnya mereka justru mudah sekali terpicu kepada tadi ya, ketika ada suara misalnya yang bakar atau pukul atau jadi itu mereka semakin mudah untuk melakukan perilaku anarkis dan kekerasan sampai kriminalitas. Baik. Terima kasih Mbak Cassandra atas sharingnya, dan ini di sini perlu adanya peran orang tua yang begitu kuat dalam mencegah anak-anak di bawah umur untuk bisa terlibat dalam aksi anarkis. Terima kasih sudah bergabung di Ayu Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo mengklaim aparat sudah mengantongi indikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi di sejumlah lokasi. Presiden pun menegaskan tak akan mundur untuk membela rakyat. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum membedakan antara pendemo dan perusuh dalam penindakan. Hal ini penting untuk proses penegakan hukum. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh. Itu harus tegas. Mana yang masuk kategori pengunjuk rasa dan mana yang masuk kategori perusuh. Pembeda ini penting karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa beberapa para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di institusi kepolisian. Treatment atau penegakan hukum juga harus dibedakan. Bagi mereka yang demonstran atau pengunjuk rasa harus dibedakan dengan bagi mereka yang perusuh atau. Polda Sulawesi Selatan menangkap 11 tersangka pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tersebut diduga terlibat pembakaran, pengerusakan, dan mengambil barang milik negara saat aksi unjuk rasa pada tanggal 29 Agustus lalu. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Lapor Polri pasca pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo yang berujung ricuh Jumat lalu.
Direskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap sedikitnya 11 orang terduga pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini diketahui adalah mahasiswa dan warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Dari 11 orang yang ditangkap, 8 orang diduga merupakan pelaku pembakaran dan pengerusakan di DPRD Kota Makassar, sementara 3 orang lainnya beraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya untuk mengungkap motif kejadian dan mencari barang-barang milik negara yang sempat diambil oleh pelaku. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363, ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan, ya, pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan di pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini diancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus lalu berujung pada pembakaran gedung DPRD dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pembakaran rumah Uya Kuya, polisi menangkap 18 orang. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat laporan masyarakat dan penelusuran lewat video amatir, polisi mengamankan 18 orang pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan, dari 18 orang tersebut 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dari ke-10 orang tersangka, 4 orang terbukti menyerang petugas, sementara 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan. Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku, termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas. Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat video amatir yang beredar, masa menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya. Kini rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN itu sudah dipagari seng dan tidak bisa dimasuki warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya mengajukan restoratif justice terhadap salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pertimbangan Uya karena pelaku penjarahan adalah seorang wanita. Uya Kuya bersama istri mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara pada Rabu sore. Suami istri ini mendatangi unit PPA Polres Jaktim untuk bertemu salah seorang pelaku penjarahan. Uya mengajukan restoratif justice terhadap pelaku yang telah mengambil AC dari rumahnya. Pelaku adalah seorang perempuan dan mengaku hanya mengambil barang rongsokan dari depan rumah Uya. Menurut Uya Kuya, keputusan itu diambil atas dasar kemanusiaan terhadap pelaku. Kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, okay. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Polisi telah menangkap belasan orang yang diduga pelaku penjarahan rumah artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif ini saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Hingga kini, kasus penjarahan masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, kucing-kucing milik artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif Surya Utama atau Uya Kuya satu persatu sudah dikembalikan. Salah satu kucing yang sempat terdampak saat penjarahan kini dirawat di Puskesmas Hewan Jakarta. Seekor kucing jantan milik anggota DPR nonaktif dari fraksi PAN, Uya Kuya, kini dirawat di Puskesmas Hewan Ragunan, Jakarta. Setelah pengambilan sampel darah dan pemeriksaan kesehatan, dokter mengatakan kucing dalam kondisi stres dan kini dalam proses pemulihan. Sehubungan dengan kasus kemarin, memang kita diminta Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan kucing tersebut. Saat ini kucing tersebut sudah ada di Puskeswan dengan jumlah 1 ekor.
dan alhamdulillah sudah kita periksa kesehatannya, nanti akan kita bisa lihat hasilnya, akan kita bisa. Oreo sudah bersama kita, alhamdulillah. Kamu udah balik sayang. Nanti besok mandi ya. Oreo sudah kembali bersama kita. Dari laman media sosialnya, Uya membagikan momen saat ia kembali menemukan satu persatu kucing miliknya setelah peristiwa penjarahan. Uya menyatakan akan segera mengurus kucing-kucing yang kembali dan memulihkan kesehatan mereka. Namun demikian masih ada beberapa kucing yang belum ia dapatkan. Saat penjarahan rumah pada 31 Agustus lalu, Uya kehilangan banyak kucing. Uya memiliki sekitar 50 kucing dari berbagai ras senilai 2,5 miliar rupiah. Kucing-kucing ini sebagian besar diadopsi dari luar negeri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di sisi lain, usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pemirsa, polisi menangkap 7 orang dalam kerusuhan dan penjarahan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dari 7 tersangka, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Polisi menangkap 7 orang pelaku kerusuhan dan perusakan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ironisnya, 6 dari 7 pelaku penyerangan merupakan anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lainnya merupakan orang dewasa. Polisi menyita barang bukti diantaranya batu dan potongan kayu. Polisi menyebut para perusuh ini terbukti meminum alkohol dan mengonsumsi obat benzodiazepam saat beraksi. Orang dewasa atas nama MRA yang ada di belakang, kemudian 6 masih anak-anak di bawah umur ya. Itu yang tanggal 30. Yang tanggal 29 kasus ini ada 2 orang yang sudah kami naikkan ke penyidikan dan kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Saat ini proses masih berjalan terus. 7 pelaku penyerangan markas Polda Jawa Tengah terancam pidana antara 1 hingga 7 tahun penjara. Polisi menambahkan para pelaku terprovokasi untuk ikut aksi melalui media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.